Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama vitamin C. Dikit-dikit sariawan, minum vitamin C. Mau flu, minum vitamin C. Tapi, gimana kalau saya bilang peran vitamin ini sebetulnya jauh lebih mendasar dari itu? Coba bayangin vitamin C itu sebagai arsitek. Arsitek tersembunyi yang ngebangun dan ngerawat fondasi tubuh kita dari dalam. Yuk, kita bedah bareng-bareng kenapa vitamin yang kelihatannya simpel ini ternyata sepenting itu. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Coba bayangin 3 orang yang beda banget. Pertama, pelaut dari ratusan tahun lalu, yang berbulan-bulan di tengah laut. Kedua, seorang bayi di zaman modern yang baru aja kepalanya kebentur. Dan ketiga, seorang kakek yang tinggal di panti jompo. Beda zaman, beda usia, beda kondisi, tapi mereka semua punya gejala-gejala aneh yang bikin dokter garu-garu kepala. Kira-kira apa ya benang merahnya? Yuk, kita mundur dulu ke masa lalu, ke tengah samudra luas. Bayangin rasanya jadi pelaut saat itu. Gusi Anda bengkak, gampang banget berdarah cuma karena kesenggol dikit, gigi rasanya mau copot semua. Luka gores yang harusnya biasa aja, ini malah nggak kering-kering. Ini kenyataan pahit loh buat mereka. Hampir separuh kru kapal bisa meninggal bukan karena badai, tapi karena penyakit misterius ini. Nah, sekarang kita loncat ke zaman sekarang di sebuah rumah sakit. Ada bayi dibawa ke UGD, kepalanya cuma terbentur ringan. Tapi anehnya, dokter kaget ngelihat lebamnya parah banget di sekitar mata, sampai ada pendarahan di bawah kulit kepala. Reaksi tubuhnya sama sekali nggak sebanding sama cederanya. Ini jadi misteri medis, ada apa sebenarnya? Dan kasus ketiga ini, wah mungkin yang paling aneh. Seorang kakek, rambutnya tiba-tiba jadi keriting dan kaku, bentuknya persis kayak pembuka botol. Aneh banget kan? Nggak cuma itu, muncul juga gejala-gejala lain. Gusi berdarah, terus ada bintik-bintik merah kayak pendarahan kecil di kulitnya. Kombinasi gejala yang nggak biasa ini jelas bikin para dokter bingung. Jadi, apa jawaban dari teka-teki kita? Si pelaut, si bayi, dan si kakek tadi, ternyata mereka semua mengalami satu masalah yang sama. Dan jawabannya, sesederhana ini, kekurangan parah satu nutrisi tunggal, yaitu vitamin C. Dan kondisi ini ada namanya. Penyakit ini namanya scurvy, atau kalau di Indonesia kan skorbut. Kedengarannya kayak penyakit dari buku sejarah pelaut zaman dulu ya. Tapi jangan salah, dari 3 kasus tadi kita lihat, scurvy itu masih ada sampai sekarang. Seringnya, penyakit ini nggak terdiagnosis, karena gejalanya mirip sama penyakit lain. Ini bukan lagi soal sariawan biasa, tapi ini soal fondasi tubuh kita yang mulai retak. Oke, misterinya udah pecah. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Kenapa cuma kurang satu vitamin aja bisa bikin kerusakan separah itu di seluruh tubuh? Nah, jawabannya ada di satu protein yang super penting. Kenalan dulu sama kolagen. Anggap aja kolagen ini kayak lem supernya tubuh kita. Atau semen yang nyatuin semua batu bata di bangunan. Dialah protein yang bikin kulit kita kenyal, tulang kita kuat, dan yang paling penting buat cerita kita, dinding pembuluh darah kita kokoh. Tanpa kolagen yang bagus, tubuh kita ini ya bakal ambiar. Jadi, gimana caranya tubuh kita bikin lem super ini? Kita sederhanain jadi 3 langkah. Langkah pertama, tubuh nyusun balok-balok dasarnya. Nah, di langkah kedua, disinilah vitamin C jadi bintangnya. Ada satu proses kimia yang wajib terjadi, dan proses ini butuh banget vitamin C sebagai kunci kontaknya. Tanpa vitamin C di langkah kedua, langkah ketiga nggak bakal pernah kejadian. Prosesnya berhenti di tengah jalan, gagal total. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kalau vitamin C cukup, kolagen yang terbentuk itu sempurna. Hasilnya, pembuluh darah kita kuat, luka cepat sembuh, tulang sehat. Sebaliknya, kalau kurang vitamin C, produksi kolagen yang bagus itu mandek. Akibatnya, pembuluh darah jadi rapuh, makanya gampang memar, gusi jadi lembek kayak spons, dan luka susah banget sembuhnya. Ini kan persis sama gejala-gejala yang dialami para pasien kita di awal tadi kan? Dan ternyata kerjaan vitamin C nggak cuma ngurusin kolagen loh, dia ini kayak pekerja serabutan yang efisien banget di tubuh kita. Dia bantu penyerapan zat besi, jadi antioksidan buat ngelindungin sel kita, sampai nguatin sistem imun. Jadi ya, ini vitamin yang super sibuk dengan banyak kerjaan penting. Oke, kita udah paham seberapa krusialnya vitamin C. Sekarang, kita masuk ke bagian yang praktis, yang bisa langsung kita lakuin. Dari mana sih kita bisa dapetin nutrisi super ini setiap hari? Sumber yang paling bagus tentu aja dari alam. Kita di Indonesia ini beruntung banget loh. Buah kayak jambu biji sama pepaya itu juara-juaranya vitamin C. Jeruk dan lemon pastinya juga bagus. Dan jangan lupain sayuran kayak paprika dan sayuran hijau lainnya. Tapi ingat ya, kuncinya itu 1, kesegaran. Soalnya vitamin C ini gampang banget rusak kena panas atau kalau disimpan kelamaan. Terus, butuhnya berapa banyak sih sehari?
Angka kecukupan gizi buat orang dewasa itu sekitar 60-75 mg per hari. Nah, ini angka minimal ya, biar kita nggak kena penyakit kayak scurvy tadi. Kebutuhan ini bisa naik kalau lagi hamil, menyusui, atau pas lagi sakit. Tapi kan kadang-kadang kita ngerasa butuh asupan tambahan ya. Nah, pas ke apotek, pernah nggak sih pusing lihat rak suplemen vitamin C? Weh, banyak banget merek dan bentuknya. Bisa bikin bingung. Tenang, kita coba urai satu-satu biar lebih jelas. Oke, kita lihat bareng-bareng. Pertama, ada yang bentuknya tablet atau kapsul biasa. Ini yang paling standar lah ya, praktis buat diminum tiap hari. Terus ada yang effervescent, yang cheese di akhir itu. Biasanya dosisnya lebih tinggi dan cocok buat yang nggak suka nelan pil. Ada juga tablet kunyah atau gummy yang rasanya enak. Nah, yang menarik, sekarang ada formulasi yang lebih canggih. Ada yang dibuat khusus biar lebih aman buat lambung, ada juga yang teknologinya lepas berkala. Jadi vitaminnya dilepas pelan-pelan ke tubuh seharian. Keren kan? Kita udah tahu manfaatnya, cara dapetnya juga udah. Eits, tapi tunggu dulu. Kayak pepatah bilang, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, termasuk vitamin C. Nah, ini poin yang penting banget buat diingat. Vitamin C itu vitamin yang larut dalam air. Artinya apa? Tubuh kita nggak bisa nyimpan vitamin ini untuk waktu yang lama. Kalau kita konsumsi lebih dari yang dibutuhkan, sebagian besarnya ya bakal dibuang lewat urin. Tapi kalau kita minum dosis super tinggi terus-terusan, itu bisa jadi beban buat sistem tubuh kita. Resikonya apa aja? Jadi, sisa vitamin C di tubuh itu bisa diubah jadi zat namanya asam oksalat. Nah, asam oksalat ini salah satu komponen utama pembentuk batu ginjal. Tapi perlu dicatat ya, resiko ini utamanya buat orang-orang yang emang udah punya bakat atau riwayat batu ginjal. Jadi kalau dosisnya ketinggian banget dalam jangka panjang, resikonya bisa meningkat. Dan ini membawa kita pada sebuah kutipan yang menurut saya jelek banget dari dunia medis. Scurvy tidaklah langka, ia hanya tidak dikenali. Kalimat ini benar-benar ngingetin kita ya, di zaman sekarang kita sering banget ngerasa capek, sendi sakit, atau gusi berdarah dikit. Terus kita mikirnya, cuma stres atau kurang tidur. Padahal bisa jadi itu alarm dari tubuh kita yang lagi kekurangan nutrisi dasar. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di tengah gaya hidup modern yang serba instan, dengan makanan yang serba diproses, jangan-jangan kita sering banget abai sama sinyal-sinyal kecil yang dikasih tubuh kita? Mungkin sudah waktunya kita belajar lebih peka lagi, lebih dengerin apa kata tubuh. Karena bisa jadi, itu adalah cara tubuh kita memanggil sang arsitek tersembunyi untuk minta bantuan.